Terhitung sejak hari ini, film Thunderbolts bisa kita saksikan. Tetapi, apakah kalian masih ingat dengan sejumlah detail penting yang berasal dari cuplikan teaser trailernya? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan mengulas kembali detail menarik dari teaser trailer Thunderbolts. Video ini bisa kalian saksikan sebelum menyaksikan filmnya, karena bisa dimanfaatkan sebagai sumber referensi. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah video selengkapnya. Ya, teaser trailer pertama untuk Thunderbolts sekarang sudah bisa kita saksikan. Film ini awalnya diumumkan oleh Marvel Studios pada tahun 2022 lalu dalam acara San Diego Comic-Con. Dan sejak saat itu, spekulasi tentang posisi film ini di dalam MCU serta pemilihan pemerannya terus berlanjut. Meskipun seperti mengambil referensi yang serupa dengan tim pahlawan super di dalam komik, mengingat ada beberapa karakter yang pada dasarnya sama, namun dengan trailer yang sudah dibagikan, bisa dipastikan film Thunderbolts versi MCU terlihat akan bergerak menuju arah yang berbeda. Hal ini dibuktikan dengan tanda bintang kecil yang ada pada judulnya, seolah berfungsi untuk memperjelas bahwa film ini memiliki alurnya sendiri. Dan hal itu memang didukung dengan adegan di dalam trailer yang menampilkan momen-momen luar biasa yang dipastikan akan membangun antisipasi dari para penggemar dan rasa kepuasan akan apa yang akan dipertontonkan. Meskipun teaser trailer ini ditayangkan lebih dari 8 bulan sebelum filmnya rilis, cuplikan tersebut tentu berhasil membangun rasa kegembiraan. Dan untuk semakin membantu kalian dalam memahami film ini, berikut sudah kami kumpulkan 10 detail menarik dari teaser trailer film Thunderbolts yang mungkin luput dari perhatian kalian ketika menyaksikan cuplikannya. Sebagai penggemar Marvel, kita semua pasti tahu bahwa awalnya bangunan mewah ini adalah menara yang diberi nama Stark Tower. Lalu setelah beberapa waktu, bangunan tersebut difungsikan sebagai markas resmi dari para Avengers, sehingga dikenal sebagai Avengers Tower. Hingga dalam film Avengers Age of Ultron, Tony Stark dan para pahlawan lainnya memutuskan untuk pindah dan memilih markas baru di area yang menjauh dari tengah perkotaan, guna menjauhkan mereka dari kemungkinan adanya serangan jahat yang berpotensi menciderai warga sipil jika lokasinya ada di tengah-tengah kota. Kemudian dalam film Spider-Man Homecoming, Tony Stark memutuskan untuk menjual menara itu kepada pembeli baru yang saat itu tidak diketahui. Happy terlihat memindahkan barang-barang berharga karena bangunan tersebut harus segera dikosongkan. Sejak saat itu, pemilik baru dari menara tersebut tetap dirahasiakan dan tidak diketahui identitasnya. Tetapi mengingat ukuran dan lokasi utama bangunan tersebut, menara itu pasti akan muncul kembali di MCU kelak di masa depan nanti. Meskipun bangunan tersebut sesekali disebutkan dan bahkan terlihat sepintas saat adegan renovasi dalam Spider-Man Far From Home, siapa sosok di balik pemiliknya masih tetap tidak diketahui. Hingga dalam trailer Thunderbolts ini, pada akhirnya terungkap jelas bahwa Valentina Allegra de Fontaine sekarang menjadi orang penting yang mengakuisisi menara tersebut. Meski begitu, kami masih belum bisa memastikan apakah ada donatur lain yang membantunya memperoleh bangunan tersebut. Tapi yang jelas, menara tersebut akan memainkan peran penting dalam film Thunderbolts. Trailer pertama ini memperlihatkan beberapa momen saat para pemeran inti terlihat berinteraksi satu sama lain. Tetapi ada juga penampakan dari satu karakter baru. Adegan yang dimaksud terlihat pada saat Yelena, Ghost, Taskmaster, dan John Walker kesemuanya tampak terlibat dalam satu perkelahian. Hingga muncullah seorang pria berkostum compang-camping yang kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Bob. Bagi penggemar yang tidak mendapatkan sentuhan komik, karakter ini mungkin tidak berarti apa-apa. Tetapi momen ini jelas menandai kemunculan pertama dari sosok yang dikenal sebagai Robert Bob Reynolds yang akhirnya dilibatkan secara resmi di alam semesta MCU. Karakter baru ini diperankan oleh aktor bernama Louis Pullman, dan meskipun pertemuan pertama ini seolah membuat Bob terlihat seperti seorang pria yang cukup sederhana, siapa sangka dirinya memiliki rahasia besar dan juga sangat penting. Dalam komik, Bob adalah alter ego dari pahlawan super mengerikan yang dikenal sebagai Sentry. Kenapa sosok ini ditakuti? Ya karena Sentry adalah salah satu pahlawan terkuat di dalam Marvel Comics dengan beberapa kemampuan yang terlihat sama seperti dengan Superman dari DC Comics. Namun, Sentry dikenal memiliki sisi buruk dari kekuatannya, yang biasa dikenal sebagai The Void.
The Void yang dimaksud di sini adalah sebutan untuk entitas lain yang bertindak sebagai kekuatan penyeimbang yang menopang kekuatan utama pada tubuh Sentry. Sayangnya, karena The Void adalah wujud dari kekacauan dan kehancuran murni, maka jika Sentry dikuasai oleh sumber kekuatannya ini, tubuhnya bisa hilang kendali dan tanpa sadar justru memicu kehancuran juga malapetaka yang sangat besar. Gagasan bahwa Bob yang diperankan oleh Louis Pullman akan menjadi Sentry semakin diperkuat dengan adegan yang ditampilkan selanjutnya. Pada satu titik, sebuah simbol besar terukir pada sesuatu yang tampak seperti gesper ikat pinggang. Tanda ini mungkin tampak sedikit generik dengan memperlihatkan 2,5 lingkaran di kedua sisi dan garis di tengahnya. Tetapi logo ini merupakan indikator yang jelas bahwa Sentry akan dimunculkan di dalam film Thunderbolts. Jika simbol yang sama ini diputar ke samping, bentuknya terlihat menyerupai huruf S. Hal ini didukung oleh fakta bahwa setiap setengah lingkaran meruncing ke arah ujung, untuk menciptakan ujung yang mengecil sehingga tampak seperti sebuah huruf kapital. Logo ini juga mirip seperti dengan yang digunakan oleh Sentry di dalam versi komiknya, meskipun cenderung jauh lebih besar dan tidak terputus dalam penggambarannya. Seperti biasa, untuk trailer pertama, sosok baru yang diperkenalkan akan disimpan dan dirahasiakan, sehingga hanya ada sedikit penampakan untuk Sentry. Karena adegan yang lebih memperlihatkan dirinya pasti akan disimpan untuk dimunculkan dalam trailer selanjutnya. Thunderbolts pada dasarnya adalah tim berisikan anti-hero dari alam semesta Marvel yang dikenal memiliki masa lalu kelam. Semua orang dalam tim tersebut pernah dihukum karena suatu kejahatan, atau mereka sudah pernah melakukan hal-hal buruk yang tidak bisa dibanggakan, baik untuk mengikuti atasan yang memerintahkan mereka, atau sekedar untuk bertahan hidup. Namun tampaknya tim tersebut berhasil menemukan cara terbaik untuk bisa bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain, meskipun mereka memiliki masa lalu yang suram. Hal ini dapat dilihat ketika sebagian besar dari anggota tim tersebut mendekati Valentina di dalam menara bekas markas Avengers. Namun, ketika menyatukan sekelompok anti-hero yang terkenal dingin dan pemarah, tidak mengherankan bahwa segala sesuatunya seringkali berjalan kurang mulus. Dengan mengingat hal itu, ada sebuah adegan di dalam trailer di mana Bucky terlihat mengejar anggota timnya yang lain. Momen ini memperlihatkan Bucky yang menembaki mobil yang mereka kendarai, bahkan meluncurkan senjata mematikan yang berhasil membalikan mobil tersebut. Dari adegan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan cuplikan ini akan menjadi bagian dari pertikaian sekaligus perkembangan yang terjadi di dalam film. Tetapi adegan ini juga bisa menunjukkan bahwa ada seseorang yang sudah menemukan cara efektif untuk memulihkan program Bucky yang membuatnya menjelma seperti kembali menjadi Winter Soldier. John Walker sebelumnya ditetapkan sebagai karakter pilihan yang diperintahkan untuk mengganti posisi Kapten Amerika yang baru, yang bahkan mendapatkan dukungan secara resmi oleh pemerintah Amerika. Namun, hidupnya menjadi hancur setelah dia melawan Sam Wilson dan Bucky Barnes, juga setelah mencoba menahan ancaman dari para Flag Smasher. Semua itu semakin diperparah dengan dirinya yang menjadi tidak stabil setelah disuntik dengan serum Super Soldier, menyebabkan peningkatan pada sisi agresif juga amarahnya, di mana sumber kekuatan tersebut benar-benar menjadi seperti bumerang baginya. Setelah kehilangan jabatan dan juga rasa hormat dari orang-orang yang semula mendukungnya, John Walker harus memulai hidup yang baru atas dasar kebahagiaan dirinya. Dan seperti yang terlihat dalam trailer Thunderbolts, pria itu sekarang mulai menjalani kehidupan selayaknya manusia pada umumnya. John Walker diperlihatkan sedang membaca artikel negatif yang membahas tentang kejatuhannya sebagai seorang pahlawan. Namun bukan itu saja, pria itu terlihat duduk di samping seorang anak kecil yang sedang menangis, menandakan bahwa dia sekarang sudah memiliki keluarga kecil. Dari adegan ini seolah mengisyaratkan bahwa John Walker seperti sedang mengingat masa lalunya yang gagal dalam menjadi seorang Kapten Amerika, dan sekarang memiliki dua tanggung jawab baru sebagai seorang ayah sekaligus sebagai US Agent. Satu momen dalam trailer yang sudah dibagikan menunjukkan kemiripan yang tidak bisa diabaikan antara film Thunderbolts dengan Avengers, dan hal ini diperlihatkan dengan kalimat yang dimunculkan di tengah-tengah trailer yang sedang berjalan. Menjelang akhir durasi, terdapat kata-kata careful, who you, dan assemble yang muncul di layar dengan huruf kuning besar. Kalimat ini jika diartikan bisa menjadi sebuah peringatan agar siapapun harus berhati-hati terhadap anggota yang sedang dikumpulkan. Secara tidak langsung, ini adalah kilas balik yang jelas mengarah kepada Avengers, tetapi bisa juga mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar.
karena judul Thunderbolts yang kembali diperdebatkan bersamaan dengan pengumuman Marvel Studios mengenai penambahan tanda bintang kecil pada huruf terakhir judulnya, di mana hal ini memunculkan spekulasi tentang alasan di balik perubahan judul ini. Biasanya, tanda bintang kecil ditambahkan untuk menunjukkan bahwa ada catatan kaki, ada tambahan, atau bisa juga semacam detail lebih lanjut di bagian yang terpisah dari teks utama. Untuk judul Thunderbolts yang dilengkapi dengan bintang kecil ini, dapat menunjukkan bahwa tim tersebut sebenarnya bukanlah Thunderbolts yang sama dengan versi komiknya, tetapi sesuatu yang jelas sangat berbeda. Berkat penulisan seperti itu, bisa saja mengisyaratkan bahwa tim tersebut merupakan versi tim yang baru atau versi alternatif dari Avengers itu sendiri. Ini bisa menjadi seperti Dark Avengers, New Avengers, atau juga tim baru yang jelas berbeda. Tetapi penggunaan kata assemble dan tanda bintang tentu saja mengarah pada pengungkapan yang lebih besar. Sementara Loki mengalami sejumlah petualangan spektakuler dalam serial spin-off-nya sendiri, bertepatan ketika dirinya menjelajahi multiverse, Loki asli dari garis waktu suci telah meninggal setelah dibunuh oleh Thanos. Jauh sebelum kematiannya yang memilukan, Loki telah menjadi ancaman besar bagi Avengers saat dia melakukan invasi besar-besaran dengan mengunjungi New York. Namun, para pahlawan terkuat di bumi lebih unggul ketika melawan Loki, sehingga berhasil menggagalkan upaya Dewa Licik tersebut yang berniat untuk menguasai dunia. Setelah pertempuran New York, di mana alien menyerbu kota dan menyebabkan kerusakan besar, tim khusus dibentuk untuk membersihkan peralatan alien dan memulihkan kota. Entah secara bagaimana, tongkat Loki, senjata yang dia gunakan untuk mempengaruhi pikiran orang-orang, sekarang berakhir menjadi semacam barang koleksi pribadi. Meskipun tongkat itu tidak lagi memiliki Mind Stone di dalamnya, karena Vision terbuat dari batu keabadian tersebut, tongkat itu kemungkinan masih menjadi alat yang ampuh bagi siapapun yang berniat untuk menggunakannya. Battle of New York adalah salah satu momen paling menentukan dalam penceritaan film MCU. Ini adalah momen yang membuat Avengers berubah dari yang semula adalah pahlawan super yang bekerja sendiri dengan ego mereka masing-masing, kemudian menjelma menjadi sekelompok pahlawan super yang bersatu untuk melindungi bumi. Namun sejak saat itu, banyak dari anggota inti yang dikisahkan meninggal atau juga menghilang. Dengan semakin banyak pahlawan baru yang bermunculan, ketidakhadiran pahlawan terkuat di bumi kemungkinan akan dirasakan oleh semua orang. Satu adegan dalam trailer mengungkapkan sebuah pesta di mana poster-poster yang terhias di dinding terlihat bertuliskan Honoring the Heroes dan The Battle of New York. Adegan ini berada dalam satu momen yang sama dengan adegan yang menampilkan tongkat Loki sebagai pajangan. Adegan ini juga bisa terhubung dengan kejadian di dalam MCU, tepatnya setelah Avengers Endgame. Ya, para pahlawan bertarung bersama untuk membunuh Thanos, tetapi meskipun telah menghidupkan kembali semua orang, 5 tahun sudah berlalu dan hal itu menyebabkan banyak masalah. Namun, sepertinya orang-orang kaya tampaknya sangat senang dengan kinerja para Avengers, dan acara pesta ini kemudian bisa membuktikan anggapan tersebut. Karakter Ghost terakhir kali terlihat dalam film Ant-Man and the Wasp yang rilis pada tahun 2018. Dalam hal yang sama, sudah bertahun-tahun sejak Taskmaster terakhir kali diperlihatkan di MCU, dengan penampilan pertamanya dan satu-satunya sebelum Thunderbolts adalah dalam film Black Widow yang rilis pada tahun 2021. Kedua karakter tersebut memiliki peran penting dalam film mereka, dan seperti banyak tokoh lain dalam film superhero, mereka memiliki kostum khusus yang membuat keduanya terlihat cukup menonjol. Untuk Ghost, dirinya terlihat mengenakan setelan yang didominasi warna putih dengan lampu merah terang yang menghiasi topengnya. Sekarang, dia memiliki kostum yang lebih kalem dengan dominasi warna gelap dan topeng putih dengan lampu yang terlihat samar. Sementara untuk Taskmaster, sebelumnya dia mengenakan pakaian dengan aksen biru dan oranye dengan topeng yang dilengkapi pelindung mata hitam besar. Sekarang, kostumnya tampak jauh lebih sederhana dalam hal warna. Tetapi topengnya juga ditata sedemikian rupa sehingga lebih menyerupai penggambaran versi komik dari karakter tersebut, dengan warna putih dan bentuk yang menyerupai tengkorak. Kostum yang diperbarui ini sangat cocok untuk para pahlawan ketika mereka menjadi bagian dari tim yang lebih besar, sekaligus tetap mempertahankan detail penting untuk menghubungkan mereka dengan asal-usulnya. Terakhir, film ini dibuka dengan adegan reuni antara Yelena dan ayah angkatnya yang telah lama berpisah, Alexei Shostakov. Dalam film Black Widow, dua karakter ini adalah keluarga rekayasa yang dibentuk dengan tujuan sebagai mata-mata Rusia hingga akhirnya terungkap bahwa semua itu hanyalah settingan semata.
Mengingat usianya yang masih sangat muda, Yelena tidak menyadari bahwa orang-orang yang menjadi keluarganya sebenarnya adalah orang asing, dan kebenaran yang dia temukan kemudian terlihat sangat menyedihkan. Namun yang lebih mengiris hati adalah kenyataan bahwa dia kemudian ditinggalkan di dalam Red Room, tempat dia dilatih untuk menjadi seorang asasin berbahaya. Wajar saja jika Yelena yang kecewa tidak ingin berhubungan lagi dengan orang tua palsunya setelah semua kebohongan yang dia sadari. Tetapi adegan pembuka dalam trailer justru memperlihatkan Yelena dan Alexei yang bertemu untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun lamanya. Alexei jelas mengalami masa-masa sulit dan ini dibuktikan dengan adanya surat melebihi batas waktu yang ditempel di kulkasnya. Tetapi dia berusaha keras untuk bersikap tegar di hadapan Yelena dan tidak mau mengungkapkan kesulitannya. Dinamika antara dua karakter ini memang terlihat menarik dan jelas akan dieksplorasi lebih dalam pada film Thunderbolts nanti. Dan itulah 10 detail yang berhasil kami temukan dari teaser trailer Thunderbolts. Menurut kalian, apakah film ini layak untuk ditonton? Dan apakah tim berisikan antihero ini bisa membawakan kisah yang seru untuk disaksikan setara dengan film Avengers? Kami ingin tahu pendapat kalian, jadi silakan tulis di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.